Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Cantik-cantik semua. Terima kasih loh ya udah mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang bersedia untuk bantu misipin doa? Suslita, silakan nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang Miss mau tanya, ini ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Masing-masing dari kalian sudah pada kenal belum? Belum? Yakin? Nah, untuk tahap ini kita perkenalan dulu ya, biar kedepannya lebih nyantai, lebih nyaman. Dimulai dari Miss. Jadi, untuk perkenalan hari ini, nama gamenya adalah lempar bola. Jadi, instruksinya adalah nanti yang mendapatkan bola ini, silahkan sebutkan nama panjang, nama panggilan, serta hobinya. Tapi hobinya pakai gerakan, dan bola ini jadi media untuk mempraktekkan gerakannya. Sampai sini paham instruksi permainannya? Paham. Jadi nanti kalau Miss menyebutkan nama, kalian juga bilang sapa. Halo Miss, gitu. Bisa ya? Miss ulangin. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari, bisa dipanggil Miss Wulan. Halo Miss. Hobi saya adalah Menyanyi. ya, Miss lempar ke silakan. Perkenalkan, nama saya Lisa Oktaviani. Panggilan saya Lisa. Halo Lisa. Hobi saya yaitu Basket. Ya. Lanjut. Sambil Miss absen ya. Iya, Miss. Hai Nisa. Poli. Ya. Perkenalkan, nama saya Eca Oktaviani, bisa dipanggil Eca. Hai Eca. Hobi Membaca. Membaca. Perkenalkan, nama saya Suslita Melani, bisa dipanggil Melan. Hai Melan. Hobi saya adalah Menulis. Semua ya. Sekarang coba Miss tes. Udah. Coba Miss kasih waktu 10 detik untuk mengingat masing-masing namanya. Eca. Yang samping Miss namanya siapa? Suslita Melani. Panggilannya tadi? Mela. Mela. Betul? Betul. Sampingnya Mela? Eka. Samping Eka? Nesa. Baik. Samping kamu nih, kakak tingkat kamu nih, namanya Kak siapa? Lisa. Samping kamu lagi. Kak Talita. Pintar. Sekarang satu lagi. Yang ujung. Samping kamu pasti kenal. Nah, siapa namanya? Lisa. Sampingnya Lisa. Eca. Sampingnya Miss. Mela. Sudah apa semua, alhamdulillah. Jadi kalau nanti ketemu bisa saling tegur ya, bisa saling mengingatkan. Sekarang Miss mau tanya ke kalian, maksud dan tujuan kalian Miss kumpulin ke sini ada yang tahu nggak kenapa? Enggak, Miss. Nggak, mau dikasih tahu? Iya, mau. Jadi hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Ada yang tahu layanan bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu? Jadi layanan bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling. Yang di dalamnya itu membahas suatu topik tertentu, ada topik tugas dan juga topik bebas. Topik tugas adalah topik yang diberikan oleh guru BK dan topik bebas adalah topik yang kalian tentukan, nanti kita pilih. Nah, di dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini 6 sampai 12 orang saja. Tujuannya untuk kita sama-sama sharing, mendapatkan informasi guna untuk nanti kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Nah, dalam kesempatan ini apakah kalian bersedia jika
topik yang akan kita bahas adalah topik tugas. Nanti topik yang Miss berikan bersedia? Bersedia. Alhamdulillah, kita sepakat ya bahwa dalam pelaksanaan ini adalah yang kita berikan adalah topik tugas. Nah, topik yang Miss berikan adalah ayo sholat, laksanakan kewajiban kamu sebagai umat Islam. Dan tujuan dari Miss memberikan layanan ini adalah agar kalian itu lebih paham lagi apa itu sholat, apa sih pentingnya sholat, bagaimana sih kewajiban kamu sebagai umat Islam dalam melaksanakan sholat, nanti prakteknya bagaimana, dan bagaimana sih ayat atau hadis juga yang menjelaskan tentang sholat, dan lain sebagainya. Lalu dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini ada asas-asas yang harus kalian tahu. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Datang ke sini bukan karena terpaksa kan? Enggak ya, sukarela semuanya ya. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi nanti kalau kalian punya info atau tanggapan atau pengetahuan kita bahas, jangan malu-malu, ungkapin aja di dalam proses ini. Yang ketiga adalah asas kenormatifan. Jadi nanti ketika menjawab harus ada norma-norma atau aturan yang harus kalian taati. Seperti ketika bertanya harus mengangkat izin menjawab. Nah, baik. Lalu yang selanjutnya adalah asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sini kita rahasiakan, dan yang sifatnya pribadi ya cukup kalian dan Miss Wulan yang tahu saja. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang asas-asas pengertian dan tujuan dalam bimbingan kelompok ini? Tidak ada, jelas. Untuk kalian lebih paham lagi, silahkan ikuti yang Miss katakan ya, biar kalian lebih mengenal lagi dan lebih paham lagi tentang asas-asas bimbingan konseling. Jadi seperti ini, ikuti yang Miss katakan dan gerakannya. Asas bimbingan konseling: terbuka, sukarela, jaga norma, jaga rahasia. Oke, yes. Kayak gitu ya, jadi harus paham asas-asasnya biar kalian lebih rileks dan lebih nyantai. Dalam bimbingan konseling ini namanya teknik homeroom ya. Jadi seperti suasana di rumah, ya kan? Nyantai, kita ngobrol santai. Bantalnya untuk apa namanya, buat santai-santai, buat biar lebih santai. Terus nanti kalau haus dan kita lapar ada cemilan yang sudah Miss sediakan. Jadi Miss harap dalam pelaksanaan ini kita buat santai aja, seperti di suasana di rumah, nggak usah tegang. Ini bukan Miss sidang, nggak. Jadi kita bahas bareng-bareng, kita dalam suasana yang menyenangkan dan santai seperti di rumah. Lalu yang kedua adalah teknik diskusi kelompok. Nanti akan Miss bentuk kelompok untuk melakukan permainan cerdas cermat. Jadi nanti Miss minta kalian aktif semua ya, aktif untuk berpendapat, aktif untuk memberi jawaban, dan lain sebagainya. Jangan diem-diem aja. Kalian sebagai pemimpin kelompok ya, tugasnya adalah nanti memimpin jalannya kegiatan ini, dan kalian bertugas sebagai anggota kelompok. Jadi nanti masing-masing dari kalian ya tadi aktif untuk berdiskusi dan memberikan jawaban, dan aktif di dalam nanti diskusi kelompok. Sampai sini ada yang ditanyakan, Nak? Jelas? Kita cari kesepakatan bersama. Dalam proses pembinaan kelompok ini mau dilaksanakan berapa jam? 24 jam. Resa langsung shock ya. Mau berapa jam? 1 jam, baik. Jadi kalau 1 jam berarti 45 menit ya, kita sepakat. Ini udah jam 3, nanti kalau waktu asar kita sudahi kegiatan kita pada siang hari ini. Lalu harapan Miss kalian dalam mengikuti kegiatan ini adalah nanti lalu kalian mendapat manfaat, dapat ilmunya, dan nanti bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalau dari kalian siapa yang berkenan memberikan jawaban? Apa sih harapan kira-kira nanti yang kalian inginkan dalam proses kegiatan ini? Harapannya apa? Harapan kalau habis kegiatan bisa diterapin sehari-hari, bisa apa namanya, sholatnya nggak bolong-bolong lagi, bisa lebih rajin sholatnya, bisa
lebih tahu pengetahuan. Ya, ada lagi yang mau memberikan? Lisa. Semoga kegiatan kita tuh menyenangkan nih, terus kan menambah ilmu juga, pengalaman juga dari kegiatan ini, terus kan kita menambah motivasi kita juga untuk agar sholat itu penting, kita nggak tinggalin. Baik, nah dalam kegiatan ini ada tahap-tahapannya. Kalau tadi kayak gini namanya tahap pembukaan. Terus yang kedua ada tahap transisi, peralihan, yang ketiga tahap inti, yang keempat adalah tahap penutup. Baik, sebelum kita ke tahap selanjutnya, apakah kalian sudah siap semuanya mengikuti kegiatan pada hari ini? Siap, Miss. Kalau sudah siap, Miss mau mengetes ke konsentrasi kalian, yaitu dalam bentuk permainan atau game. Nama gamenya adalah lingkaran sholat. Instruksinya adalah, silakan berdiri semua. Boleh berdiri semua. Nah, nanti Miss akan menyanyikan 4 lirik ya. Dan setiap lirik kalian bentuk aja lingkaran dan seperti ini, gerakan seperti ini, dan bilang syalalalala. Sambil jalan. Muter aja, kita muter. Nanti di syair yang terakhir ada kata-kata seperti ini. Sholat Isya. Berapa rakaat sholat Isya? 4 rakaat ya. Nah, berarti kalau sesuai sholat kalian berkumpul, kalau 4 berarti membuat 4 kelompok. Jelas? Jelas. Ya, sambil itu. Ayo kawan kita belajar Al-Quran. Syalalalalala. Untuk bekal hidup kita di hari mendatang. Syalalalalala. Sholat fardu itu wajib dilakukan. Syalalalalala. Sholat Isya dikerjakan 4 rakaat ya. Ayo 4. Siapa yang belum dapat kelompok? Dapat kelompok, kesepakatan bersama ya, kita buat mereka untuk menirukan suatu gerakan. Burung aja, silakan praktekkan gerakan burung. Keliling. Terbang berarti. Seru tidak permainan tadi? Seru nih. Jadi dari permainan tadi maknanya adalah sebagai umat Islam kita wajib melaksanakan sholat 5 apa aja dimulai dari I. Isya. S. Islam. Is. S. L. Du. Nah, habis itu A. Asar. M. Jadi sebagai umat Islam kita wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jumlah rokaatnya berapa kalau di total? 17 rokaat. Kalian harus udah di luar kepala ya jumlah rokaatnya. Yang pertama dimulai dari subuh itu 2 rokaat. Lalu isya itu 4 rokaat. Lalu duhur itu 4 rokaat. Asar itu 4 rokaat. Lalu apalagi yang belum? Maghrib berapa? 3 rokaat. Jadi harus udah apa di luar kepala. Karena sudah mampu mengikuti permainan ini, maka Miss anggap kalian sudah siap untuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu tahap inti. Baik, karena tadi topik kita adalah topik tugas yang Miss berikan mengenai ayo sholat, kerjakan kewajiban kamu sebagai umat Islam. Miss mau tanya dulu, di sini siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Jujur aja, gak usah malu-malu. Lah semuanya loh. Siapa yang kalau waktu duhur tuh masih suka kejar-kejaran sama Miss, sama Pak Bayu, sama Bu Novi? Kemana kamu sholat kayak gitu? Siapa yang masih kayak gitu? Kayak gini ya. Terus yang yang masih malas di rumah, kadang nunda-nunda, udah azan nih tapi nantilah 5 menit lagi, kayak gitu siapa? Ya, menurut kalian sholat itu penting nggak sih? Dan sholat itu apa? Menjawab, Miss, sholat itu tiang agama. Makanya penting. Iya. Betul sekali.
Baik. Suslita, siapa yang mau menjawab lagi? Jadi kalau itu kan kalau itu kan yang agama, Islam itu atap agama. Cuma kalau Islam tapi nggak sholat kayak aja kita bangun rumah nggak ada tiang jadi aman. Pintar, bagus loh. Ini selain baik, betul ya. Kalau sholat itu adalah tiang agama. Dan sholat itu apa sih? Sholat itu dalam artian bahasa doa. Kalau istilah adalah dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian dari sholat. Lalu ada ayat-ayat atau hadis yang mengatakan bahwa sholat itu penting atau wajib. Coba boleh dibuka Al-Qur'annya. Itu ada 4. Saya dibuka surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, siapa yang bersedia untuk membacakan? Ya, kita baca artinya bareng-bareng. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu harus wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Lalu boleh dibuka lagi surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan amalan Allah. sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sudah jelas ya bahwa perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran, dan juga ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, sholat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Seperti rumah itu kan ada tiang yang jadi pondasi untuk bangunannya. Jadi sholat juga sebagai tiang dalam Islam. Kalau kita itu melaksanakan, berarti sama aja kita membangun pondasinya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, sama aja kita merubuhkan pondasinya. Penting kan? Dan ada juga yang mengatakan bahwa kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka saat usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Disahihkan oleh Al-Albani. Jadi usia kalian sekarang udah berapa tahun? 15, ada yang 17, ada yang 18. Nah, jadi marah-marah. Nggak harus marah-marah dulu, nggak harus dipukul dulu kan? Sudah paham tentang kewajiban kalian untuk melaksanakan sholat. Lalu selanjutnya Miss mau tanya lagi. Menurut kalian, faktor yang menyebabkan kalian itu tadi malas sholat kenapa sih? Tarita. Sekarang kan zamannya HP, Mm-mm. kayak ditunda-tunda, lebih kayak nanti dulu lah, masih kasih main HP atau kayak main sama temennya, jadi lupa waktu sholat. Nah, main-main jadi menunda karena HP. Adeh, kenapa? Karena banyak godaannya yang utama HP. Selain HP, temen samping kamu ya. Terus siapa lagi? Ada yang mau menjawab? Eka. Kayak keenakan tiduran gitu, lebih enak rebahan daripada sholat. Ada yang karena beristirahat jadi silahkan. Ya, boleh. Ada lagi?
Izin menjawab, Miss. Eca. Karena kadang-kadang terlalu banyak kegiatan sampai kita Iya, boleh. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, disimpulkan ya. Jadi faktor-faktornya ternyata banyak ya, terutama kalau kalian jelaskan tadi dari intern dan ekstern, dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam ya tadi karena emang males ya. Terus Iya. faktor dari luar HP, karena temen, itu sangat berpengaruh juga terhadap kalian dalam beribadah. Lalu sekarang apa sih dampaknya atau azab ketika kalian itu tidak melaksanakan sholat? Ada yang tahu nggak? pengalaman ya, kayak nggak tahu tentang sholat, nggak tahu rakaat sholat. Oke, ada lagi. Kalau kita tidak sholat, apa yang kita dapat? Azab lah, bisa bilang. Nah, apa? Masuk Neraka. Nah, udah bilamin Gali. ya. Semoga yang di kegiatan hari ini kita tergolong orang-orang yang tidak masuk ke neraka jahanam. Nah, sekarang Miss mau putar video, tolong disimak. Kelihatan tidak, Nak? Boleh. Boleh? Kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimak ya. Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. Orang yang meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan 15 siksaan, baik di dunia, saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat. Ketika tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama As-Suja Al-Aqra. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Baribari bab Fadhil Sholatil Maktubah. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama hidup di dunia. Siksaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Siksaan yang kedua, tanda kesolehan menghilang dari wajahnya. Siksaan yang ketiga, amal baiknya tidak mendatangkan pahala. Siksaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Siksaan yang kelima, dia tak memperoleh bagian doa para orang salih. Dan siksaan yang keenam, dia akan banyak dibenci orang-orang. Tidak hanya siksaan dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat waktu kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan hina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat. Andaikan orang yang meninggal itu meminum air lautan pun, tentu akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian saat dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi ketika sudah ada di alam kubur. Siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit. Ia akan menerima himpitan kubur yang dahsyat hingga menyebabkan tulang-tulang rusuknya remuk saling bersimpangan. Tidak hanya itu, siksaan yang kedua ini bikin merinding, di mana ruang kubur orang yang meninggalkan sholat akan dilalap api membara. Mayat ini akan hidup di alam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat itu jelas sudah difirmankan Allah. Sholat pun tidak boleh ngawur karena ada ketentuan seperti syarat dan hukumnya. Ada beberapa dosa yang didapat orang-orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu. Apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh, Ngeri ya. maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bisa ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar tidak gegabah meninggalkan ibadah sholat fardu. Amin. Gimana perasaan kalian setelah lihat video tadi? Kok ada yang keluar air mata, yang berani berpendapat? Bisa. Menjawab, Miss.
kita dari video itu kita bisa apa lebih ilmu kita tuh lebih ini Miss apa lebih bertambah gitu. Oh ternyata tuh kalau kita ninggalin sholat apa jaminannya kayak gitu ya nerakanya gitu kan Heeh. kita gini motivasi ke diri kita gitu loh Miss masih kita harus sholat gini masih sering bolong-bolong kan Miss jadinya kan kayak gimana gitu kan kalah ternyata kayak gitu agak rasa takut sih Miss kayak gitu loh Takut. Miss Ngeri ya. iya Karena amalan sholat itu adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab di akhirat. Jadi kalau nanti pertama kali yang ditanya atau ditimbang di akhirat itu adalah amalan sholat. Baru nanti menentukan amalan-amalan berikutnya. Selain Lisa, siapa lagi yang mau berpendapat? Masih mau ninggalin sholat nggak? Gitu. Nah, seperti seruan tuh ya. Hayya sholat. Kalau sholat itu kan ketika azan berkumandang kayak mana hayya sholat apa ayo sholat mari tunaikan sholat dan kenapa sih harus menunaikan sholat ada yang tahu nggak kenapa sih kita sebenarnya harus sholat? Nah, Karena ada kewajiban betul. Dan dijawab kan hayya ala falah untuk mencari falah. Falah itu apa sih? Kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan. Nah, jadi kalau kita itu melaksanakan sholat yang diharapkan adalah mendapatkan itu kesuksesan, ketenangan, kebahagiaan, dan benar wajib umat Islam melaksanakan sholat. Tidak boleh ditinggalkan lagi. Supaya kamu apa tadi? Mendapatkan kebahagiaan. Karena sholat itu adalah perantara kita dengan Allah. Kalau kamu pengen sesuatu, kamu ingin sesuatu, ya mintanya sama siapa? Sama Allah. Manusia mengabulkan nggak apa yang kamu inginkan? Enggak kan? Ya, untuk memperkuat materi, Miss akan bentuk kalian menjadi dua kelompok. Kelompok Khotijah dan juga kelompok Aisyah dengan permainan ambil sumpit. Secara serentak ya, ambil sumpit dan diangkat sumpitnya nanti menentukan kelompok kalian, apakah kalian kelompok 1 Khotijah atau kalian kelompok 2 Aisyah. Silahkan satu-satu masing-masing ambil satu, tapi jangan diangkat dulu. Ambil satu-satu dulu, tapi jangan diangkat. Sudah, 1, 2, 3. Ya, sampahnya jangan di ini ya, dibuang di sini lagi. Udah, silakan bergabung sebelah kanan Miss. Kelompok 1, kelompok Khotijah, merah, silakan dipasang di dada. Dibuka dipasang di dada. Kelompok 2, kelompok Aisyah kuning. Jangan dibuang sampahnya, sembarangan masukkan lagi. Kelompok 2, ini lanjutkan kayaknya. Ada bawa alat tulis? Tidak? Miss, pinjamkan pena. Yang pertama, silahkan kalian nanti berdiskusi dengan kelompok masing-masing sebelum nanti menjawab pertanyaan yang telah Miss berikan. Lalu, boleh mencari sumber, silahkan ambil Al-Quran dan juga hadisnya dan juga buku pedoman sholat masing-masing satu kelompok satu. Lalu nanti boleh juga pakai HP, boleh dikeluarkan salah satu HP-nya, boleh browsing juga nanti. Nah, medianya adalah karton ya. Itu nanti setiap jawaban kalian tulis di situ dulu sebelum menjawab. Jadi kalau nanti pertanyaan satu Miss mulai, kalian jawab, kalian lihatkan kartonnya. Tapi dijawab di kertas itu dulu. Lalu yang kedua ada Quran tadi udah masing-masing udah dapet ya. Alat tulis, handphone boleh, paduan sholat dan juga buku-buku hadis. Sampai sini siap? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Akhir kegiatan Miss akan memberikan reward. Ini dia hadiah untuk pemenang juara dengan jumlah nilai terbanyak. Sudah siap? Bismillah, kita mulai ya. Pertanyaan nomor 1. Awali dengan A. Salam, B. Takbiratul Ihram, C. Sujud, D. Berdoa. Ya, kelompok 2. Apa, Dok? Takbir. Kelompok 1?
Takbir juga. Kita lihat jawaban yang benar. Betul. Poin 100. Tulis 100 di situ, Nduk. Ya, kosong ya karena telat. Nomor 2, siap-siap. Ditulis dulu. Kan ditulis kelompok 2. Salah. 100. Kita, betul. Ya, nomor 3. Stop. Sholat dalam arti bahasa adalah A, doa, B, syukur. Sini dulu ya. Udah bareng, udah pingsut lah. Biar adil, pingsut, sweet. Satu aja lah. Doa. Coba jangan kita lihat dulu nilainya. Apakah benar? Yes. Betul. Lanjut soal nomor 4 ya. Stop. Sholat dalam arti istilah adalah Salah, Pak. Oh, salah. Oh ya, B ya. Apakah B? Jawabannya salah juga. Berarti jawabannya C. Kalau yang B tadi Tapi kita tanpa pengertiannya harus teliti. 100 untuk kelompok 2. Sholat harus sesuai antara gerakan dan A, hasilnya, B, niatnya, C, bacaannya, D. Tadi gimana? Harus apa? isi menjalani. Ini dulu. Apa niatnya? Kalau bacaannya, kita cari jawaban yang benar. Salah ya. Bukan. Gerakan sholat yang tidak benar, maka sholatnya A, diulangi, B, diterima, C, ditolak atau batal. Batal. C, ini jawaban 100 untuk kelompok B. Sudah siap? Boleh dibuka pedomannya? Yakin? Coba dibuka dulu bukunya. Tuh Kak, tuh. Kalau ruku tuh gimana? Yang ini nggak ada. Kalau ruku gimana gerakannya? Coba praktekkan. Coba. Yang A. Kalau yang kedua ini gerakan apa namanya? Kalau yang ini namanya tadi Itu duduk di atas 2 sujud. Nah, sekarang itidal. Nah, itidal itu apa artinya? Coba cari di buku pedoman sebelum menjawab. Selesai Dia dulu. rukuk. Terus bangkitlah tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setengah telinga. Ya, berarti gerakannya yang mana? Yang jenis. Ya, 100 untuk kelompok 1. Jadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Nah, silahkan lanjutkan dan jawab. Ini adalah gerakan apa? Duluan. Hanifah muslimah wa ma'ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Oke, nama gerakannya? Takbiratul ihram. Ya. Baik, selanjutnya siapa yang bisa mempraktekkan dan membacakan doa duduk di antara 2 sujud? Boleh dibuka bukunya. Kelompok A. Ya, coba dibuka bukunya boleh. Kasihan nggak boleh kayak gitu. Duduknya seperti apa? Oke, apakah benar? Ya, 100. Praktekkan sujud dan ruku beserta gerakannya dulu. Ya, silahkan. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi. Ya, betul 3 kali ya kalau sujud. Nih,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. 100. Kan satu hadis saja yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat. Al-Qur'annya boleh dibaca, boleh browsing juga, hadis boleh, atau ayat Al-Qur'an boleh. Satu saja yang menjelaskan tentang sholat. Betul. Ayat 43. 43 boleh dibacakan dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata tawakka'u ma'ar rahimin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Ya, menjelaskan bahwa kalau sholat subuh azannya gimana? Azannya sama aja kayak azan biasa, cuma ditambah itu as-sholatu khairum minan naum. Yang artinya Salat lebih baik daripada tidur. sholat daripada tidur. Nah, kalau nanti ya setelah dari sini kalau nanti dengar azan sholat yang berkumandang seperti itu langsung bangun ya, jangan keenakan tidur. 100 untuk kelompok 3. Sekarang yang bisa menjawab bagaimana cara kita untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita malas ibadah. Baik, kelompok adu. Kita tuh kayak banyak berzikir dan kita tuh nggak apa-apa. Banyak berzikir. Super sekali, Masya Allah. Lebih banyak berzikir, terus melawan rasa malas itu. Terus ya kayak inget agar gak bakal kita terima nantinya di alam kubur. Pintar. Terus Ya lebih banyak berzikir, terus membaca-baca tentang sholat supaya nanti kita Boleh. lebih semangat lagi buat sholat. ya pintar. Tadi Lisa? Beriman ibaratkan. Soalnya kenapa? Karena agar kita tuh agar kita ikut-ikutan bisa motivasi ke orang-orang, kalau kita pasti bisa kayak mereka. Ya. Ada lagi? Eca, ngomong juga. Gimana caranya agar kita menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kita malas ibadah tadi? Dengar suara azan, hatinya itu kan ditaruh. Langsung melaksanakan sholat. Ya. Menanamkan ke diri kita sendiri, kita tuh harus merubah sikap kita, harus oh iya ini udah azan, kita harus mindset di diri kita dirubah, jangan malas-malas lagi. Kita Ya. harus bisa melawan ini agar kita sholat. Penting niatan dalam diri untuk melawan itu tadi ya, rasa malas ya. 200 buat kelompok A. Biar kita nggak malas-malasan sholat lagi, kayak kurang-kurangin main HP kalau lagi kegiatan di luar, kayak contohnya kayak Lisa, di HP-nya ada alarm untuk sholat, kayak kita ngingetin untuk sholat gitu, biar nggak lupa kalau misalnya ada apa dalam kegiatan apa, kan kadang kita lupa ya, nambahin alarm biar untuk mengingatkan sholat. Boleh. 100 buat kelompok 2. Sekarang silahkan ditotal. Cerdas cermat ini adalah kelompok 2. Diminum itu susu ya. Ingat sampahnya dikumpulkan lagi di tempat karena kita ada di musola. Iya, Bi. Ini sambil minum, sambil boleh makan cemilannya. Tolong dibagiin, Dok. Iya, Bi. Ini ada lembar LKPD ya, tolong kalian kerjakan. Bawa alat tulis tidak? Tidak? Ya, kerjanya di belakang semua. Enggak lah, tidak. Jangan lupa sering baca. Nih dibagikan alat tulisnya. Ya, sini boleh dikumpulkan. Sudah dirapikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak nih. Sudah jelas? Jelas. Reward hadiah untuk Miss ya.
Silakan nanti dibagi-bagi. Akhirnya. Iya. Lalu untuk yang kalah, ini Miss kasih buku deh, buku panduan sholat. Jadi nanti boleh dibaca-baca untuk per kelompok ya, barengan. Lalu tak terasa sekarang udah jam hampir 3:30 ya. Masuk ke tahap akhir atau tahap penutup. Baik, di tahap akhir ini ada yang bisa bantu Miss untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan ini apa, atau manfaat yang bisa kalian dapat, atau hal apa yang bisa kalian peroleh. Siapa? Oh, Ocha. Izin menjawab karena sholat itu penting. Habis itu kalau nggak melaksanakan sholat itu siksaannya ngeri, Miss. Kayak dililit ular besar. Habis itu ya di neraka itu kan banyak siksaan lainnya yang Ya. ngeri. Jadi jangan meninggalkan. Jangan meninggalkan sholat. Iya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Talita. Ternyata faktor-faktor yang menyebabkan kita nggak sholat itu juga banyak. Utamanya dari kita sendiri. Jadi kayak apa namanya, dari sini kita tahu lah apa namanya, agar sholat kita gak bolong-bolong lagi. Terus sekarang bisa insya Allah bisa rajin lagi kalau sering sholat. Oke, selanjutnya pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada yang mau berkenan menjawab? Pesan dan kesan atau gimana sih perasaan kalian setelah mengikuti? Apakah menyenangkan atau membosankan dan lain sebagainya? Pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oh, si Nesa. Apa Nes? Pesan atau kesan Nes? Jangan lupa sholat ya kawan-kawan. Ya, jangan lupa sholat ya kawan-kawan, katanya Nesa. Jangan suka bolong-bolong lagi sholatnya. Jangan bolong-bolong lagi. Pesannya tadi terutama kata Nesa, jangan lupa sholat. Jangan ditinggalin Sholatnya. Sekarang harapan kalian setelah mengikuti kegiatan ini apa? Tadi sedikit udah disinggung sama si Lisa, bahwa apa tadi Lis? Bahwa kita sering-sering kayak gini. Sering-sering kayak gini. Karena menyenangkan dan kita bisa sharing-sharing bareng gitu. Ada lagi yang lain? Supaya siswa-siswi di SMA 12 Sedang ini lebih sering melakukan sholat berjamaah, terus saling mengingatkan temannya kalau udah waktunya sholat. Baik. Sampahnya jangan lupa dikumpulin ya, karena kita di musola. Yuk, silahkan sampah-sampahnya jangan dibuang sembarangan. Alhamdulillah udah semua, udah nyampein kesimpulan, udah nyampein pesan-kesan, udah nyampein harapan di penghujung acara karena udah azan ya, waktu azan dengar. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 rakaat dibandingkan sholat sendirian. Jadi untuk menutup kegiatan ini nanti kita sholat berjamaah dulu bareng-bareng ya di sholat kita. Lalu ada pepatah yang mengatakan kayak gini, belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Dan belajar di waktu besar seperti melukis di atas air. Nah, sulitan di atas batu atau di atas air? Air. Di atas air kan. Jadi sebelum terlambat, sebelum kalian di hari tua, di usia sekarang yang kemarin masih males-males sholat, coba kita belajar lagi gimana praktek cara sholat yang benar, gimana pentingnya dan lain sebagainya, biar nanti manfaatnya untuk kalian. Seperti tadi di awal hadis yang mengatakan bahwa apa nak? Yang dirawayatkan oleh Bayi Hikil, sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Jadi jangan malas-malas sholat lagi ya. Untuk menutup acara, Miss ada sedikit lagu, kita praktekkan bareng-bareng ya. Yuk, ini lagunya kita nyanyikan seperti Balonku Ada 5. Marilah kita sholat yang 5 waktu. Siapa yang tak mau sholat, Siapa yang tak mau sholat,
kan rugi di akhirat. Miss tutup, salah satu ada yang berkenan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sholat. Sholli fardo asri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.